Mereka ingkar terhadap firman itu. Orang-orang Nasrani adalah orang yang kemudian diberi firman kepada mereka. Benar kan? Betul. Mereka ingkar kepada firman tersebut. Maka mereka yang tidak mengikuti firman yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi kita umat Islam ini sebenarnya dan seluruh anak keturunan Adam itu diciptakan oleh Allah sudah ada kaplingnya di neraka. Begitu juga orang-orang kafir sudah ada kaplingnya di surga. Seluruh anak keturunan Adam ketika diciptakan dia ada kaplingan di neraka, dia ada kaplingan di surga. Nah sekarang kalau orang beriman kepada Allah, kosong dong nerakanya, nggak ada yang ngisi. Sekarang orang-orang kafir yang sudah ada kepelingan surganya, kosong dong surganya, nggak ada yang isi. Itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Makanya coba ibu baca, ukhti baca di Al-A'raf ayat 38. Neraka diberikan kepada orang kafir 2 kali lipat. Apakah semua orang bisa langsung masuk surga? Tidak sabar, ada istilah dicuci dulu? Sabar kawan, sabar. Nanti giliran Anda. Nah, coba lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 38, neraka itu berkali lipat ganda. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46, umat Islam diberikan surga 2 kali lipat. Kenapa diberikan 2 kali lipat? Karena kaplingan yang harusnya diisi oleh orang kafir kosong, maka surga itu diberikan kepada umat Islam. Neraka yang tadinya diisi oleh orang Islam, karena mereka masuk surga, maka nerakanya diberikan kepada penghuni yang ada di dalamnya. Nah, makanya umat Islam itu disebut apa? Zalikal fawzul azim. Mereka mendapatkan kemenangan yang agung. Sedangkan mereka, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka mendapatkan kedudukan yang lebih hina daripada hewan. Seperti itu, ukhti. Jadi tidak ada kemudian dosa kita, oh ini dosanya ini diberikan kepada mereka, diambil alih sama mereka. Tidak, mereka itu memang penghuni neraka. Mereka itu memang adalah orang-orang yang dikhususkan ke neraka. Nah, dosa itu tempatnya di neraka. Maka Allah kemudian memberikan hal itu kepada mereka yang sudah diberikan jatahnya untuk neraka. Seperti itu, ukhti. Ya, paham. Jadi bukan seperti mereka dosa ya, gitu ya, bukan. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, 1 menit. Dengan darahnya, ya. Bukan seperti itu konteksnya, Bukan. Coba ukhti sekali lagi, mohon maaf, buka hadis riwayat Muslim nomor 4971. Di situ apa dikatakan? Nabi SAW bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu diampuni dulu oleh Allah. Kemudian dosa yang sudah diampuni ini Allah dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dibebankan? Karena memang dosa umat Islam itu sudah diampuni. Jadi mau dibebankan kepada siapa dosa itu? Nah, karena neraka adalah tempatnya orang-orang berdosa, maka dosa itu tempatnya di neraka. Karena mereka orang Yahudi sudah pernah dapat pengajaran tapi mereka ingkar, maka Allah bebankan kepada mereka dosa-dosa tersebut. Tetapi bukan berarti diambil dosa itu lalu kemudian dilemparkan kepada mereka. Enggak, Allah terlebih dahulu mengampuni. Kenapa? Karena umat Islam itu beriman kepada Allah, umat Islam itu beramal soleh, umat Islam tidak syirik kepada Allah. Seperti itu. Iya, terima kasih. Kita tahan dulu Bunda, kita sapa tamu dulu ya. Ada tamu teman Kristen ini, ada beberapa yang naik. Kita sapa Bang Mailor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cuma dan Bang Kutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Mailor Katolik ini ya, Katolik. Bang sayangku Katolik Protestan, Bang sayangku Katolik juga. Oke. Bang Dede, buka mute-nya Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandru. Waalaikumsalam. Bang, Dewa minta follower ya, minta. Ya, Bang Mandru, tahan dulu. Bang Mandru, Kristen Islam. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mafio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya beri kesempatan teman-teman Kristen kita, My Lord, Bang Sayangku, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Suma. Saya duluan ya. Silakan. Oke, saya buka hadis dari Bukhari 1161. Nah, di sini Bukhari 1161. Nah itu Bang, saya juga mau tanya tadi yang itu Bang. Nah ya, di sini dikatakan, ya, baru saja datang kepada Nabi Muhammad mengabarkan bahwa barang siapa mati dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia pasti masuk surga meskipun dia mencuri dan berzina. Berarti orang Islam meskipun mencuri dan berzina langsung masuk surga ya. Berarti bebas mencuri dan bebas berzina. Enggak ada dikatakan begitu di situ. Ini ada. Sekalipun mencuri dan berzina gimana Bang? Salah Anda memahami. Saya jawab boleh. Pasti masuk surga. Kenapa? Karena dosanya dikasih ke orang Kristen dan Yahudi. Saya jawab boleh. Saya jawab boleh ya. Ya, silakan Bang, silakan. Al-Qur'anul Karim menggariskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukan dirinya. Jadi seluruh dosa itu diampuni oleh Allah. Dosa berzina diampuni oleh Allah selama orang itu bertaubat. Mencuri diampuni oleh Allah selama orang itu bertaubat. Itu maksudnya. Tapi kalau syirik, mati dalam syirik, kekafiran, itu tidak diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma. Tidak ada dalilnya boleh mencuri di Islam. Enggak ada dalilnya boleh mencuri. Enggak ada dalilnya boleh berzina di Islam. Enggak ada dalilnya. Tetapi kalau umat Islam jatuh kepada dua poin tersebut, lalu mereka kemudian mati, dosa itu masih diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Al-Quran menjelaskan itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah wa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70. Tidak apa-apa mencina dan mencuri, tidak apa-apa. Tidak boleh berzina. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Haram hukumnya zina itu. Kok boleh pula? Ini hanya berbicara surga neraka. Tapi terkait dengan umat Islam yang melakukan kemudian zina dengan sengaja, itu tempatnya neraka. Kalau ada orang berzina dengan mengharapkan kemudian surga, itu mimpi. Karena surga itu tempatnya orang suci, bukan orang munafik. Kan yang penting tidak syirik, Pak. Loh, syirik itu kekal di neraka. Syirik itu kekal di neraka, tidak keluar-keluar lagi dari neraka. Tapi kalau dia mati, dia pernah berzina, ya neraka dulu dong. Neraka dulu dong. Dibebankan ke Yahudi Nasrani tadi kata Anda. Yang dibebankan kepada Nasrani adalah mereka yang sudah diterima tobatnya. Diterima tobatnya. Kan sudah dikatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu dalil. Itu dalil. Dari mana tobatnya diterima atau enggak, Pak? Ya, itu Allah yang menjelaskan, itu Allah yang menentukan diterima atau tidak, bukan kita. Nantilah kita lihat kalau orang itu diampuni dosa-dosanya dengan tidak diampuni dosa-dosanya. Sama seperti di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2 itu jelas itu sama tuh. Ya, janganlah engkau berdosa, namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Artinya Kristen itu bebas melakukan dosa. Karena ada Yesus yang mendamaikan. Yang penting tidak syirik, boleh mencuri dan mencina berarti. Ini berbicara mengenai surga. Ini berbicara mengenai surga. Artinya apa? Bisakah orang itu masuk surga? Bisa, meskipun dia berzina. Yes, meskipun dia mencuri. Yes, tetapi
harus masuk ke neraka dulu. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Orang ditanggung ini. Bang boleh nanya, Bang. Lah, Al-Quran itu jelas, Bung. Manusia itu dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatan Nasrani katanya tadi. Iya, yang ditanggung oleh Nasrani itu ketika mereka ini diampuni oleh Allah. Susahnya mengerti ya Allah ya Karim. Susah kali mengerti. Kalau dosa sinanya, kalau dosanya kemudian ini diampuni oleh Allah, maka dosa itu tempatnya di neraka. Orang Yahudi itu memang tempatnya neraka bagi orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan, surah Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 36, At-Taubah ayat 68, Al-Baqarah ayat 39. Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Allah dan para nabi, itu tempatnya di neraka. Jadi tidak menunggu dosa-dosa dari umat Islam, enggak. Oh, ada orang Kristen masuk neraka karena dosanya umat Islam? Enggak. Kristen itu memang sudah tempatnya neraka. Itu satu paket. Yahudi dan Nasrani dan juga Kristen yang tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada para nabi, sudah paketnya di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka tidak akan pernah lolos dari neraka. Umat Islam yang punya dosa diampuni dosa-dosanya, dan dosa itu dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang ada di dalam? Orang Yahudi dan Nasrani di sana, orang-orang Kristen juga ada di sana seluruhnya. Itu maksudnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Kenapa? Karena diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau Anda tidak ingin kemudian masuk neraka, solusinya sederhana, masuk Islam. Gampang toh? Gampang dong. Silakan. Bang, mau nanya Bang. Abang Kristen apa ini Bang? Katolik, Protestan? Katolik. Oh ya, silakan. Ini mau nanya. Tadi kan Bang Zuma kan bilang kalau bisa masuk surga, cuma kan harus melewati tahap di neraka dulu kan, gitu kan? Iya. Iya. Jadi pertanyaan saya kan gini Bang. Bukankah ada orang yang bilang bertobatlah sebelum terlambat? Apakah kita sudah masuk neraka itu bisa bertobat? Ketombak lagi, Bang Zuma, Bang Gutuk. Gimana? Bang Zuma, ketombak lagi. Mana Bang Zuma? Report. Putus-putus Bang Gutuk. Putus-putus Bang Gutuk. Nge-report Iya, Bang. nge-report itu. Hari ini kerjaannya. Gimana Bang Zuma? Coba dijawab dulu. Apa? Ke report. Ya, apa pertanyaannya, Bang Sayangku? Mohon izin ya, Bang Gutuk. Bang Dewa, monitor. Bapak sih. Oh iya. Tes. Ke report ya. Mana mainan? Ambil mainan. Carilah. Nian. Ya, betul.
Bang Juma sudah ada? Loh, kok kamu bisa? Belum. Ya, seperti itu ya, tadi ya. Nah, terus Ya bantu tap-tap layarnya kawan-kawan ya. Rum ditombak kayaknya. kita tahu ya, yang namanya keadilan, yang namanya pengadilan itu ada di mana? Kita tahu ya, yang namanya keadilan, yang namanya pengadilan itu ada di mana? Kepercayaan dari saudara kita yang di sebelah mengatakan, ketika orang itu masuk ke dalam neraka, dia tidak akan pernah lagi masuk ke dalam surga. Ini aneh. Di mana keadilannya Tuhan seperti itu? Bahkan manusia saja tidak bisa dikatakan manusia itu maha adil, tetapi manusia masih bisa bersikap adil. Apakah yang namanya pembunuhan berantai dengan yang namanya pencuri permen itu hukumannya sama atau beda? Sama atau beda kira-kira hukumannya? Ya, tentunya beda. Tentu beda. Yang pembunuhan berantai itu bisa dihukum seumur hidup. Nah, sementara yang namanya pencuri permen pasti hanya 1 tahun ataupun 2 tahun paling lama. Adil tidak itu? Adil itu. Adil. Manusia bisa adil, tetapi manusia tidak bisa maha adil. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan yang dikatakan maha adil, ketika ada umat Islam masuk ke dalam neraka, lantas kejahatannya cuma sedikit, terus dia kekal di neraka? Tidak mungkin. Itulah luar biasanya di Islam. Walaupun dia punya iman sebesar biji jarah saja, insya Allah Allah akan menghargai dia dengan yang namanya surga. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika yang namanya dosa kita itu ditimpakan kepada mereka? Apa keadilan Allah? Ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang Kristen, kepada orang-orang kafir, ternyata kebenaran itu ditolak sama mereka. Apa bentuk keadilan Allah? Itulah bentuk keadilannya. Dosa kita nanti akan ditimpakan kepada mereka. Bagaimana mereka dengan yang mu'alaf? Insya Allah mereka yang mu'alaf, mereka yang menerima yang namanya kebenaran Islam, mereka bisa mengajak yang namanya kita ke dalam surganya Allah. Adil tidak itu? Kira-kira adil tidak? Adil itu. Adil seperti itu. Tapi di Islam ada enggak bang menjanjikan surga bang? Loh, menjanjikan surga maksudnya gimana di Islam? Maksudnya di agama Islam itu ada enggak dijanjikan surga gitu? Ya ada lah. Islam itu artinya saja sudah selamat bang. Ada. Islam artinya sudah selamat. Tapi kan masih ada kata insya Allah. Nah, begini bang. Abang ketika yang namanya abang mau berangkat ke Amerika bang, saya analogin ya. Abang berangkat ke Amerika. Abang sudah boarding. Setelah itu abang duduk di pesawat. Saya tanya ke abang, abang mau kemana? Mau ke Amerika. Yakin gak abang nyampe ke Amerika? Belum tentu. Hah? Seperti itulah kita bang. Insya Allah saya akan sampai ke Amerika. Begitupun manusia. Karena kita tidak tahu. Ketika seorang Mahadewa, ketika seorang Gus Miftah atau Bang Goto, pada saat kita meninggal nanti, ternyata kita meninggal dalam kekafiran nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kita selalu mengatakan, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Selama dia punya yang namanya keimanan yang benar, insya Allah kami bisa masuk ke dalam surga. Tetapi bagaimana mereka yang memiliki yang namanya dosa, Allah akan mencucikan dulu di dalam neraka. Adil tidak itu? Adil bang itu bang. Adil. Karena konsep dalam Islam itu bukanlah untuk menggapai surganya Allah, standarnya bukanlah kebaikan. Tetapi standarnya masuk ke dalam Islam itu adalah kebenaran. Setelah kebenaran baru ada yang namanya kebaikan. Gitu bang. Kalau misalkan standarnya masuk ke dalam surga itu adalah kebaikan bukanlah kebenaran, saya lebih baik masuk Kristen bang, atau saya lebih baik jadi seorang ateis. Kenapa? Karena saya bermodalkan baik bisa masuk ke dalam surga. Gitu bang ya. Tapi maksud ada juga pemutihan di neraka bang? Oh iya jelas bang. Jelas. Ketika kita meninggal, kita masih punya dosa, kita masih punya utang. Ya kita harus mempertanggungjawabkan dulu bang. Kita pertanggungjawabkan dulu itu. Ibarat cucian ya Pak Ustadz ya. Kita bisa cuci baju kotor supaya kita bersih. Dicuci dulu. Cuci dulu. Betul, seperti itu. Justru yang saya bingung bang, di konsep ajaran abang,
Standar untuk masuk ke surga itu dalam Kristenan itu apa, Bang? Standarnya? Kebaikankah? Keimanankah? Atau apa, Bang? Maksudnya gimana? Standar masuk ke surga menurut dalam kekristenan. Ya kebaikan lah. Kebaikan. Oh, Saya tanya, bagaimana dengan orang ateis yang mereka melakukan banyak kebaikan? Mereka banyak melakukan kebaikan, apakah mereka bisa masuk ke dalam surga? Belum tambah Bang Suma. Belum tambah Bang Suma, Bang. Itu bisa dipertanyakan ide gitu kan? Kayaknya akun baru Bang Hos. Ya, belum tampak Bang Suma. Ini hadir Bang Suma 19. Itu di bawah Bang Suma 19. Ya 19. Yang mana? Bang Zuma 19. Bang Suma 19, tunggu. Iya. Iya, Bang Suma 19 official. Kenapa Mungkin tidak akun baru tampak itu, di Bang. Enuku ya? Siapa yang lihat saya angkat jadi moderator? Coba saya moderator dari saya tampak. Coba. Mandur. Coba. Ya. Lanjut Bang, masalah pemutihan tadi Bang. Masa ada pemutihan di neraka, terus apa gunanya malaikat Coba. di kanan kiri kita yang mencatat kebaikan dan keburukan Bang? Gak bisa jawab. Malaikat apa gunanya? Ini kok nggak nyambung ya? Coba. Pertanyaan abang ini nggak nyambung. Nggak Justru bisa saya tadi jawab. menanyakan kepada abang. Sudah. Bentar. Nggak tampak di saya. Udah saya undang. Gurunda. Gurunda udah saya undang. Rusman 5 saja yang tampak di saya nih. Udah saya undang. Bang Zuma udah saya undang, udah. Rusman 5. Siapa ini Rusman 5? Ini yang saya naikkan ini yang tampak nih. Nah ini. Siapa? Mohon izin Gurunda, udah saya undang Gurunda. Enggak, hati-hati. Perlu di cross check ya, dulu. Saya Islam, Bang. Banyak yang Muslim. Banyak yang ini akunnya Bang Zuma itu. Sekarang Bang Zuma malah tidak memakai nama itu, enggak pakai nama Bang Zuma itu. Aja, Bang. Udah saya jambak. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya diturunkan aja Bang, biar saya jadi pendengar aja. Mudah-mudahan kita dapat berkah semuanya di sini. Amin. Saya jadi break mungkin Bang, break mungkin sholat ya. Ya saya juga osparkum ya masuk duhur di sini Bang. Rocky moderator Bang kita. Oke. Ada Ustadz Miftah. Ya, nggak ada Gurunda ini ya. Ya silakan lanjut Ustadz, silakan. Host parkum dulu, duhur. Iya. Ya di dalam Islam mungkin saya melengkapi ya, mohon izin Bang Dewa ya. Keselamatan di dalam Islam sangat jelas. Keadilan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Dikatakan bahwasanya di dalam surat Az-Zukhruf, yaitu ayat yang ke-68 sampai 70 dikatakan, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yaum wala antum tahzanun. Allah memanggil langsung kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, janganlah ada rasa takut di dalam dirimu pada hari nanti, dan jangan pula bersedih hati. Kenapa kita tidak harus bersedih hati? Kenapa kita tidak perlu takut? Kata Allah, alladzina amanu bi ayatina. Karena di dalam hatinya sudah ada keimanan. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim dan firman-firman dan ajaran-ajarannya, alladzina amanu bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, wa kanu muslimin, dan dia orang yang berserah diri. Maka kata Allah, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga,
antum wa azwajukum tuhbarun. Yang masuk surga bukan hanya kita, tapi keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Jelas dipanggil oleh Allah, udkhulu, masuklah kalian semua al-jannah, ke dalam surga. Namun Allah juga sang maha adil. Allah adalah zat yang maha adil. Di antaranya apa? Dalam kehidupan sehari-hari manusia, ada yang benar-benar soleh, ada yang kadang juga bermaksiat padahal dia muslim, padahal dia Islam, tapi ada kalanya melaksanakan ibadah, ada kalanya malas. Ada yang benar-benar rajin ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun iman yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk kita, kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka ketika dia menyatakan menjadi seorang muslim, menjadi orang Islam, tetapi tidak bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, namun dia tidak musyrik, tidak kufur, Allah tetap memasukkannya di dalam surga. Namun karena keadilannya tidak mungkin antara orang yang bersih dengan orang yang punya kekotoran kemudian disatukan. Orang yang bersih, orang yang soleh, yang beramal ibadah rajin, prestasi ibadahnya hebat, maka Allah bisa langsung saja memasukkannya. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya, orang yang melakukan dosa namun dia muslim, maka dibersihkan dulu, dicuci dulu. Setelah dicuci baru masuk ke dalam surga. Itulah kenapa ada kalimat insya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif. Maka ada sifat yang namanya sifat jaiz, tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan apapun, termasuk memasukkan ke surga ataupun ke neraka. Orang Islam sekecil apapun imannya pasti masuk surga. Pertanyaan kapan? Karena apa? Allah Maha Adil. Tidak mungkin orang yang berdosa dengan orang yang berdosa disamaratakan. Seperti tadi diumpamakan oleh Bang Dewa tersebut. Jadi itu keadilan. Maka apa? Kata Allah, wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Semua orang akan mendapatkan bagian melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, di mana yang di bawahnya adalah bergolaknya api neraka. Semuanya akan mendapatkan bagian itu. Tapi apa? Tumanunajjil ladzina taqau. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa pasti kami selamatkan, kata Allah. Tumanunajjil ladzina taqau. Allah selamatkan, tapi sebaliknya wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Allah tidak akan menyelamatkan, Allah biarkan orang-orang yang zalim untuk terjerumus masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Yang menuhankan anak manusia. Sudah tahu itu anak manusia dituhankan. Pokoknya Yesus Tuhan. Sudah tahu jelas-jelas Tuhan itu cuma satu, seperti di Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Theos yang tetap, pokoknya Yesus Tuhan. Itulah orang yang zalim. Padahal ajaran Yesus sendiri mengatakan hanya ada satu Tuhan, tidak ada ilah-ilah lain. Tetapi mereka tetap memaksakan diri, pokoknya Yesus Tuhan. Maka kata Allah, wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Aku biarkan mereka masuk ke dalam neraka. Sedangkan umat Islam justru sebaliknya mendapatkan warisan surga Firdaus.
Seperti di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berbahagialah bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman tersebut? Yang sholat dengan khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka apa yang akan didapatkan tersebut? Ulaika humul warithun. Mereka akan mewarisi apa yang diwarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalam selama-lamanya. Itu keselamatan di dalam Islam, kebahagiaan di dalam Islam, jaminan di dalam Islam, jelas berbeda dengan orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabi biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir amalan mereka itu seperti apa? Fata morgana. Kata Allah, fata morgana, amalan orang-orang kafir itu fata morgana di tanah yang datar. Itulah orang-orang kafir amalannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman, tapi sebaliknya buat orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Sesuai selaras dengan pengajaran Yesus. Ketika ada nabi-nabi palsu yang mengatakan, yang menyesatkan dengan ajarannya, yang pada waktu itu yang berseru-seru Tuhan, Tuhan Yesus. Siapa yang berseru Tuhan Yesus? Orang Islam? Bukan. Apakah orang Buddha? Tidak. Apakah orang Hindu? Tidak kenal Yesus. Penghucu juga bukan. Mereka yang berseru-seru dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Pada hari itu Yesus akan berterus terang, hanyalah engkau dari hadapanku wahai pembuat kejahatan. Malah diusir. Coba siapa yang bernubuat dengan nama Yesus, yang berseru-seru dengan nama Yesus? Karisteng. Yang bernubuat dengan nama Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Karisteng. Maka kata Yesus, anyahlah kalian pembuat kejahatan. Itu aja. Silakan Bang sayangku. Kayaknya Bang Zuma belum ini ya. Gampang banget ditombak. Iya. Ada lagi pertanyaannya, Bang sayangku. Mana Bang Dewa ini? Bahkan gini ya teman-teman. Kalau kita flashback coba. Kalau kita flashback kembali lagi. Di sini udah saya panggil Bang Zuma, udah saya panggil tadi, udah saya panggil. Tapi ini kalau kita flashback gini ya teman-teman ya, ikhwan fillah. Iblis ini adalah makhluk terlaknat di muka bumi ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Iblis, siapapun ketika mendengarkan kata iblis, siapapun yang ketika menyebut nama iblis pasti membayangkan makhluk yang terlaknat, makhluk yang terkutuk di muka bumi. Tapi iblis saja, selaknat-laknatnya iblis, terkutuk-terkutuknya iblis, masih mengakui Tuhannya satu, masih mengakui Tuhannya Allah. Lah ini aliteng, tongol aliteng,
melebihi dari iblis yang mengakui Tuhannya lebih dari satu, yang tidak mengaku Tuhannya Allah. Silakan Bang sayangku, ada pertanyaan lagi? Enggak ada Bang, itu aja. Bang Gutu silakan masuk, Bang Gutu maaf. Oh, Bang Gutu masih ini, udah sholat. Ada lagi silakan. Bang Bandru, Bang Rocky silakan kalau mau masuk. Ya, ada lagi pertanyaannya? Atau saya yang mau tanya? Bang Abang kan dari Katolik kan ya? Iya ya. Iya. Nah sekarang gini Abang. Sebenarnya simpel Abang gini. Abang, keyakinan Abang, kepercayaan Abang sebenarnya didasari dengan pengajaran Yesus atau didasari pengajaran pendeta yang ada di gereja, pastor yang ada di gereja Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketombak lagi ya Gurunda. Iya. Ketombak sudah gitu susah kali. Saya juga hari susah ini untuk ini. 3 biji saya juga dari pagi. Gedein Bang Oto ini Gurunda. Iya nggak apa-apa. Di follow aja teman-teman. Kalau berkenan akun saya yang baru ini di follow, biar nanti bisa sering-sering hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Akun saya meradang semua. Gak ada akun yang ini, gak ada akun yang stay, tinggal ini satu. Ini kalau dimakan lagi sama teman Kristen udahlah selesai sudah. Oke, tadi apa pertanyaannya tadi? Ada pertanyaan. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi juga kata insya Allah itu ada di Yakobus 4 nomor 15. Jadi di situ jika Tuhan menghendaki atau Tuhan mengizinkan. Kenapa umat Islam itu senantiasa mengucapkan itu? Karena umat Islam itu harus mendahulukan Allah. Karena segala sesuatunya itu harus disandarkan kepada Allah. Itulah yang disebut Islam. Muslim, semuanya diserahkan kepada Allah. Ketetapan hanya kepada Allah. Dan harus dipahami bahwa ketetapan Allah itu pasti. Jadi ketika Allah itu menjanjikan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah yang sholat. Mereka inilah yang mewarisi kemudian surga Firdaus. Sudah dikatakan bahwa umat Islam itu adalah pewaris Firdaus. Sudah dikatakan kayak gitu. Tapi umat Islam senantiasa merendah di hadapan Tuhannya dengan berkata, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ini baru tipikal orang beriman, tidak mendahului. Berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen, pencipta langit dan bumi tidak pernah mengatakan dirinya akan turun menjadi makhluk. Tapi Kristen jauh lebih hebat daripada Tuhan. Anak Maria, bahkan makhluk roh yang datang kepada Bani Israel itu disebut sebagai Elohim yang datang dalam rupa manusia. Mendahului. Jadi tipikal seperti ini sama seperti iblis yang ada di dalam Ganbi Eden. Selalu mendahului Tuhan. Selalu mendahului Tuhan. Selalu menjengkali Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau makan. Makan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Bikin ilah baru. Yesus aja, ya, tapi bukan atas kehendakku yang berlaku, melainkan atas kehendakmu. Berarti apa? Insya Allah. Kemudian terkait dengan apa tadi? Terkait dengan surga. Kok ada yang masuk ke neraka dulu? Lah iya. Jangan dikira kemudian orang itu, umat Islam itu kekal di neraka. Enggak. Umat Islam, kalaupun mereka harus masuk neraka, mereka tidak kekal di dalam. Kenapa? Karena mereka ada iman. Yang kekal itu yang musyrik. Apa itu musyrik? Yang menyembah selain daripada Allah. Siapa mereka ini? Ya Kristen. Karena Kristen menyembah makhluk. Makanya dalam surah Maryam itu diterangkan apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tidak mendatangi neraka.
Nah ini semuanya manusia akan datang kepada neraka. Datang, bukan menjadi penghuni, tapi yang menjadi penghuni itu adalah nunajjil ladzina taqau. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang zalim di dalamnya kekal. Tapi yang bertakwa tidak. Yang ada rasa takutnya kepada Tuhannya tidak. Contoh, kalau Al-Quran ini ditolak, coba Anda sedikit melihat di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintas di atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Jadi ada orang yang masuk ke neraka, itu ada. Lalu kemudian karena mereka ada iman di dalam dirinya dan tidak menyekutukan Allah, tetap beriman kepada Allah, tidak menggantikan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ada imannya, tetapi juga ada dosanya. Maka dosa-dosanya dihapuskan kemudian, lalu dimasukkan mereka ke dalam surga. Kenapa dimasukkan ke dalam surga? Karena noise. Alamak. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam surga? Karena dia adalah makhluk Allah yang tidak ingkar kepada ketuhanan Allah, tidak pernah menggantikan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab saudara Perjanjian Baru ya, saya mendeteksi ada di Yudas 1 nomor 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Orang yang bertakwa, yang ada ketakutannya kepada Tuhannya, sehingga Tuhannya ini tidak diduakannya, tidak dibuat mainan, maka Tuhan akan menyelamatkan oknum tersebut. Al-Quran mengatakan itu, kitabnya Yahudi mengatakan itu, bahkan kitabnya Kristen pun menyatakan itu. Kenapa orang Kristen tidak mau beriman kepada masuknya orang di neraka, orang beriman akan dikeluarkan ke sana? Karena orang Kristen ini sudah tahu diri mereka akan kekal di sana, di neraka itu. Yesus menerangkan itu, Kristen itu kekal di neraka. Di mana Yesus menerangkan Kristen kekal di neraka? Di dalam Matius 23 nomor 15, nomor 36, 37, 38, endingnya di 39. Orang yang mengimani penyaliban tidak akan mungkin bisa lolos dari neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalilnya barusan. Nah, karena inilah yang penting kita pahami, saudara-saudara. Al-Quran menarasikan innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah. Diampuni dengan cara apa? Ada yang dicuci di neraka dulu, ada yang dibersihkan dosa-dosanya. Dia pernah menyakiti kemudian orang lain dan orang itu belum memaafkan. Dia punya utang di dunia ini lalu mati, tidak kemudian membayar utangnya, kemudian beliau meninggal. Orang-orang seperti ini dicuci di neraka dulu. Habis itu kemana pergi amalan baiknya? Salatnya, puasanya, zakatnya, yang ikhlas tapi. Ibadah ikhlas, berdoa semalam-malaman, meneteskan air mata kepada pencipta langit dan bumi. Kemana ia pergi? Ingat saudara, doa-doanya umat Islam yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia ini akan menjadi amal pemberat kelak di yaumul hisab. Doanya umat Islam kepada Allah membuktikan bahwa mereka punya iman. Imannya ini, amalan baiknya ini dengan berdoa kepada Allah itu dihitung dengan amal jariyah, amal soleh. Ini akan menjadi pemberat timbangan mereka. Jadi jangan putus asa berdoa. Kenapa kami berdoa tidak dikabulkan? Karena doa Anda akan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan antum nanti di sana. Jadi jangan bosan berdoa. Setiap hari berdoa tapi kok nggak pernah diterima. Jangan. Doa-doa Anda nanti akan menjadi amal pemberat kebajikan saudara. Karena dengan berdoa kepada Allah menundukkan bahwa Anda beriman kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, siapa yang beriman? Apa maksudnya beriman itu? Siapa yang berdoa kepada Allah, dia adalah orang beriman. Doa-doa kita yang tidak diijabah oleh Allah di dunia ini akan menjadi timbangan berat untuk amal kebaikan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang yang berdoa, beramal soleh,
akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Begitu saudara. Silakan sahabatku Zi, barakallahu fik. Macam-macam. Nggak sedikit tidak takutnya. Silakan Bang Sayang, silakan. Jadi saudara sayang ya, di Mazmur 66:12 itu ada, Bung. Jadi apa yang diterangkan Quran surah Maryam ayat 71 72 itu ternyata ada juga di dalam Mazmur 66 nomor 12, bahkan di dalam kitab Anda Yudas 1 nomor 23. Jadi ya, kebenaran mana lagi yang Anda akan tolak? Silakan. Silakan Bang Sayangku, silakan, bisa enggak silakan. Nyimak ayo Bang. Ya, Masya Allah. Bisa enggak? Atau mau ditanyakan ulang silakan ya. Bang Obed, Ya. naik Bang Obed. Aduh, ini banyak Kristen di bawah tapi tidak mau naik. Teman-teman di follow akun saya ini ya. Di tap-tap layarnya supaya semakin banyak kesini biar mendengarkan pencerahan. Jadi saudara saya ingin mengatakan begini, Bung. Andai saja Anda menggunakan akal sehat, Anda akan paham dan akan sampai kepada final bahwa antara Paulus dengan si ular tua yang datang di Ganbi Eden itu tak ada bedanya. Ular yang datang kepada Adam alaihi salam menginginkan hukum-hukum Tuhan itu dihapuskan. Paulus juga yang datang kemudian mengajarkan kekristenan sama persis dengan Sibilisis. Paulus menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Jadi tata kerja Paulus dan tata kerja ular yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Ganbi Eden itu sama-sama menginginkan kebebasan terhadap Adam dan anak keturunan Adam. Diperparah lagi, Paulus mengajarkan untuk memfitnah kepada Adam alaihi salam. Roma 5 nomor 12, Paulus jelas di situ memfitnah Nabi kakek kita, bahwa karena beliaulah Nabi Adam alaihi salam sehingga anak keturunannya itu menjalar kepada mereka masing-masing dosa. Ini adalah fitnah terbesar yang dilakukan oleh Paulus. Maka saya mengatakan Paulus dan iblis itu 11-12, hampir tidak ada bedanya. Paulus menggiring anak keturunan Adam mengutuk hukum-hukum Tuhan. Bahkan Paulus dengan beraninya mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Bahkan Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk. Makanya dia menjual Kristus di atas salib. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini fitnahan yang sangat kejam. Dan saudara-saudara Kristen tidak pernah sadar itu. Kenapa? Karena kalian sudah terjerat di dalam tipu daya muslihatnya. Itu jelas itu, Bang. Yesus datang bersungut-sungut dia. Jeripayanya luar biasa. Yesus dengan susah payah siang dan malam membentuk jemaat agar jemaat-jemaat Yerusalem ini kembali kepada hukum Tuhan. Tapi hanya dengan 13 surat kemudian hukum-hukum yang diteguhkan oleh Yesus itu hancur lebur. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi coba renungkan, kenapa Paulus ini cara kerjanya sama seperti iblis. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan mau diatur oleh aturan-aturan seperti itu. Itu perintah Paulus. Kenapa kayak setan?
Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Paulus mengajarkan untuk jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, kepada aturan Tuhan. 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Apa bedanya dengan iblis, dengan Paulus ini? Segala sesuatunya dihalalkan. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Betul, segala sesuatu diperbolehkan. Ini aturan dari mana didapatkan si Paulus ini? Persis sama seperti iblis. Segala sesuatu dihalalkan katanya. Kemudian di Galatia 3 nomor 22 sampai seterusnya, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka kemudian yang percaya. Sebelum iman kepada Yesus itu datang, Kristen berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi Kristen sampai Kristus datang, supaya Kristen dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu Kristen tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Sebab kamu semua Kristen adalah anak-anak dewa karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini yang saya katakan, kenapa Paulus ini mirip dengan tipikal atau karakteristik daripada iblis. Coba Anda renungkan, adakah yang haram dalam agama saudara? Kalau ada yang haram, tolong tunjukkan satu. Yang mana yang haram di Kristen ini? Kalau di Adam alaihissalam, Tuhan datang memberikan perintah, haram bagimu untuk memakan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat. Iblis datang, jangan kau haramkan, melainkan makanlah kalau kau mau hidup kekal. Datang lagi aturan main kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Jangan kau tidak bersunat, haram itu bagimu. Yesus datang menguatkan di dalam Lukas 11:16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Lebih mudah. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Bagaimana dengan Paulus? Bukan lagi hal terkecil yang dihilangkan. Semua dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat dibatalkan beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa Paulus ini? Kok bisa dia menghancurkan semua tatanan, perintah, ketetapan, ketentuan, aturan mainnya Tuhan? Siapakah dia? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Jadi siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus, maka kata Yesus mereka adalah anak-anak setan. Kristen dan setan sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus anak Maria. Iblis mau agar Yesus mati, Kristen mau agar Yesus mati. Bedanya di mana? Pencipta langit dan bumi bersama dengan umat Islam tidak mau Yesus mati. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Tuhan berfirman, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Umat Islam tidak setuju kalau Yesus orang benar itu ditumpahkan darahnya. Umat Islam tidak setuju, tidak terima, tidak beriman kalau Yesus orang benar ini, orang yang tidak bersalah ini kemudian dibunuh. Tapi orang Kristen sampai keluar air matanya menangis. Yesus mati untuk dosa kita. Kristen sangat pingin kemudian Yesus itu mati. Sama seperti iblis merasuki Yudas, membawa Yesus ke
bumbungan bait suci, membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke gunung yang tertinggi. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Ini iblis dan Kristen kok sama. Iblis dan Paulus karakternya sama. Ada apa dengan agama Kristen ini? Kenapa kalian tidak beragama Kristen dengan pola akal? Kenapa hanya modal doktrin, dogma? Kenapa Anda menjadi Kristen? Karena dari kecil saya diajak ke gereja. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena dari kecil saya diajarkan orang tua. Kenapa Anda beribadah di gereja pada hari Minggu? Karena ikuti nenek moyang kami. Kenapa nggak ngikuti Bible? Kenapa nggak ngikuti Yesus? Kenapa nggak ngikuti Musa? Kenapa? Bible mengatakan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Bible mengatakan Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Lah kalian ini Bani apa? Kok nebeng-nebeng di sana? Kata Yesus dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ngaku-ngaku domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Nyamar domba tapi mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya dapat kau melihat mereka. Siapa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Siapa mereka ini? Buah-buah nabi palsu ini. Islam atau Kristen? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Ini siapa? Buah dari nabi palsu ini siapa ini? Kristen. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ayo direnungkan saudara-saudara Kristen, direnungkan kenapa kalian karakternya sama seperti iblis dan kenapa Paulus persis sikapnya dan karakternya, pembawaannya, ajarannya sama seperti iblis. Saya kira demikian. Silakan teman-teman naikkan yang saudara Kristen. Ini Bunda Herlin Kristen. Herlin, dibuka mute-nya. Bunda atau abang ini? Herlin, dibuka mute-nya. Ini Kristen nih, Herlin. Aduh, mungkin dia jauh dari perangkat atau gimana nih. Herlin dibuka mute-nya atau tidak tahu buka mute, saya bantu. Merendeng naik kok merendeng. Kok typing di bawah. Spirit naik spirit. Aduh sudah salah. Herlin, dibuka mute-nya Herlin. Kalau ndak menyapa saya turunkan. Herlin, aduh parah. Pada minta naik, giliran sudah di atas malah pada mute. Nanti lagi merenung kata-katanya Bang Suma itu. Coba kau renung itu sama ndak sama iblis tuh, kan begitu. Bang Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Mengedukasi silakan. Ambil kita undang-undang teman Kristen, ada beberapa di bawah yang tapi tidak mau naik. Ya Bang, cuma nyimak aja Ini Bang. Bang Merendeng kayaknya Kristen ini ya, Bang Merendeng. Coba kita Ya, utamakan Kristen. Bang, iya. Kita utamakan yang Kristen dulu coba. Silakan Bang Merendeng, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi silakan. Mumpung ada guru. Apa yang mau ditanyakan semuanya tidak ada yang masuk akal. Dari nabi palsu sudah tidak masuk akal. Semuanya tidak ada yang masuk akal, Bang. Apa yang masuk akal di situ? Apanya yang tidak masuk akal? Silakan tanyakan pada guru. Yang mana yang tidak katanya masuk kan akal? ciri-ciri nabi palsu yang mana? Ciri-ciri nabi palsu itu di mana? Di dalam Matius 7. Bukannya Kristen yang lebih duluan, Bang? Matius, iya, Bukannya nabi palsunya itu memang lebih dulu dari Nabi Muhammad. Nabi palsunya itu datang kepada muridnya Yesus abad pertama. Jangan tertawa dulu. Kalau Anda mau selamat, pakai otak kalau diskusi dengan saya ya. Pakai akalnya. Oke, Bang. Oke. Ketika Yesus, di situ ada Bible, saudara? Ada? Tidak ada, Bang. Wah, ini masalahnya. Masalah ini. Tapi di kepala ada Bible. Oh, ada, Bang. Oke, bagus. Oh, bagus. Coba lihat di dalam, pikirkan di dalam Matius 7 nomor 15.
Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen itu kelompok yang baru muncul belakangan. Jadi Yesus ini berbicara kepada pengikutnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Jawab. Di sini putus-putus suaranya bang, di sini putus-putus, langsung to the point saja. Ya, enggak, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus Nabi Muhammad kah atau Nabi Saulus? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Ya. Memang ada Nabi Muhammad di perjanjian lama. Masya Allah. Dengan kata lain, Nabi Muhammad itu tidak masuk syarat sebagai nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Bible. Karena Nabi Muhammad memang tidak hidup di abad pertama. Sedangkan nabi palsunya itu hidup di abad pertama. Oke? Paham sampai situ? Inilah ada ilmu kata, inilah kata Paulus, nabi palsu di abad pertama bang. Ya iyalah, yang datang kepada murid Yesus siapa? Pada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Ya, yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Mu di situ siapa? Mu itu siapa? Iya. Iya siapa? Manusia. Manusia yang mana? Waspadalah pada nabi-nabi palsu yang datang. Iya, itu yang diminta. Itu yang diminta waspada di situ siapa? Orang Israel. Orang Israel. Pada abad keberapa? Yahudi. Iya, pada abad keberapa? Abad kedua. Abad kedua. Yesus masih ada di abad kedua. Abad pertama itu bang, tapi abad kedua itu. Abad pertama Yesus berbicara dengan orang yang hidup sesamanya, yaitu Bani Israel. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabiku atau nabimu, Paulus? Jangan nangis dulu dong. Jawab dulu baru nangis. Kita baca di Galatia 2:1-3. Ya, Galatia itu suratnya, kalau Paulus itu nabi palsu, maka Galatia itu suratnya nabi palsu itu. Jangan bawa dulu ajaran Paulus, jangan. Jangan bawa ajaran Paulus dulu. Ajaran Yesus dulu nih, ajaran Yesus. Yesus berpesan kepada pengikutnya di abad pertama agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Pertanyaan saya, yang datang kepada mereka di abad pertama itu Paulus atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad hidup di abad pertama? Bukannya waspadalah pada nabi palsu yang akan datang di sekitar yang datang kepadamu, yang datang kepadamu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Ya itu yang tertulis di Galatia itu. Kok Galatia pula? Satunya nabi dari situ. Itu bukan Galatia itu catatan pewarta, kemudian catatannya disebut Matius. Itu bukan Galatia, Cahayu. Aduh, matumbana masaki otak na teh dikana. Ya apa napa hanting ya untuk usanga aku. Ya to disanga tahu manusia. Ya, disanga tahu manusia, kita ini hidup sebagai manusia. Otak ini, akal ini yang harus dikedepankan dulu, jangan doktrin. Yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu kok Nabi Muhammad? Gimana otaknya orang ini? Makanya saya lagi nyusun ini. Saya lagi nyusun berkas. Mudah-mudahan pemerintah membuat meng-ACC. Saya mau bikin bengkel otak. Jadi kalau ada otak-otak yang sudah retak, sudah berkarat, ini butuh dilas, butuh disambung. Seperti ini yang penonton di bawah ini bisa di bengkel otaknya. Oh enggak dong. Mereka mengakui Nabi Muhammad hadir di abad ke-7.
ente mengatakan Nabi Muhammad di abad pertama. Otak anda itu abad rusak. ke-7, Bang. Hah? Murid-murid Yesus hidup sampai abad ke-7, 700 tahun. Siapa yang bilang dia sampai di abad ke-7? Yang abad ke-7 itu dari kan Yesus berpesan ajaran kepada Nabi orang Muhammad. yang hidup di tengah-tengah beliau. Berpesan kepada muridnya di abad pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti yang datang di abad pertama. Dan memang di dalam kitab saudara itu dikatakan, memang betul bahwa penyesat-penyesat itu berada di tengah-tengah kita, tapi bukan benar-benar berasal dari kita. Begitu saudara, dikatakan dalam kitab Anda sendiri bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah murid Yesus. Diterangkan di mana? 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang kapan itu maksudnya? Abad ke-7 atau waktu itu? Sekarang waktu telah itu. bangkit waktu itu. Berarti antikristusnya, nabi palsunya di abad pertama atau di abad ke-7? Bagaimana? Antikristusnya itu di abad pertama atau di abad ke-7? Bukannya yang terang di itu Bang, waspadalah pada nabi-nabi palsu yang datang Iya, setelah nabi-nabi palsu itulah antikristus yang muncul sekarang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Yang mana antikristus itu Bang? Antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri dan adanya di abad pertama. Loh, kenapa jadi Emang kenapa jadi antikristus kalau Paulus Bang? Jelas dong, antikristus itulah Paulus. Mau saya buktikan? Boleh saya buktikan, saudara? Boleh. Oke. Kristus dalam bahasa Ibrani apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Mesias. Mesias itu apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Menurut Paulus, Yesus itu manusia atau Tuhan? Menurut Paulus manusia. Mana ada? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Manusiakah di situ? Manusia. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Menurut Paulus, dia menerima Injil dari manusia atau bukan? Manusia. Dalilnya bukan manusia, Cak Ayu. Mana yang betul ini? Bibelmu atau kamu? Kayak pahami dulu. Iya, makanya pahami dulu. Pandai Anda ini. Galatia 1 nomor 11. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Ayo. Anti dia terhadap Yesus. Yesus itu manusia yang diurapi Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, oh tidak. Yesus itu bukan manusia. Coba. Ayo. Antikristus dia. Anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan Taurat. Paulus menolak Taurat. Yesus mengajarkan satu Tuhan saja. Paulus mengajarkan ada dua Tuhan. Yesus mengajarkan sujud. Paulus mengajarkan meninggalkan sujud. Yesus mengajarkan sunat.
Paulus mengajarkan tinggalkan sunat. Yesus mengajarkan Taurat, Paulus mengajarkan meninggalkan Taurat. Semua yang diajarkan, semua yang diajarkan oleh Yesus dibantai oleh Paulus. Emang Nabi Muhammad mengikut Taurat, Bang? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Nah, disinilah Yesus mengatakan. Sekarang saya tanya sama saudara, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel atau untuk seluruh umat manusia? Makanya saya bilang yang mana nabi palsu. Enggak, saya tanya dulu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel saja atau untuk seluruh umat manusia? Seluruh umat manusia. Dalilnya, nah inilah karakter pengikut sivilisisi, selalu berbicara berbanding terbalik dengan data yang ada. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum Taurat itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah, inilah kalau pengikut sibilisisis, hanya modal congor, tidak ada ilmu, merasa beriman, tapi ternyata anti terhadap iman. Daripada kami tidak ada ilmu, tapi kami mengerti. Daripada cuman congor-congor saja, tidak ada yang masuk akal, Bang. Congor-congor saja. Oke, masuk akal. Oke, kita buktikan. Masuk akal nggak?